Teman-teman buka media sosial, terus lihat tuh ada teman yang lagi beli mobil baru, terus ada yang lagi tunangan, ada yang lagi healing ke luar negeri, ada yang bahkan lagi selfie gini aja. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa kita ngerasanya ada yang nggak nyaman gitu, kayak ada yang nyesek gitu. Tapi kalau kita pikir secara logika, kalau misalnya kita lihat orang lain bahagia, loh kenapa kita bisa terganggu? Tapi tenang teman-teman, kalian nggak sendiri kok. Ini disebut dengan rasa iri. Nah, rasa ini wajar kok dalam psikologi sosial. Tapi bedakan ya, wajar itu tidak sama dengan rasional. Jadi iri itu kan bukan cuma kita pengen punya sesuatu yang orang lain punya. Lebih dari itu, rasa iri itu kadang muncul di saat kita nggak merasa kecukupan. Iri itu kayak ada bisikan yang ngomong tuh, kok hidup aku kayak gini-gini aja ya? Kok dia bisa ya sesukses itu? Kok saya belum gitu? Padahal teman-teman, yang kita lihat di media sosial kemungkinan besar kenyataannya hidupnya nggak seperti itu. Hanya saja otak kita itu langsung membandingin dengan keadaan kita sekarang, dan itu kalau diteruskan bakalan menyakitkan teman-teman. Rasa iri ini biasanya muncul dalam 3 hal. Yang pertama itu gara-gara perbandingan sosial. Kita melihat tuh orang sukses, orang bisa healing, orang bisa cantik, bisa langsing. Nah, terus dari gambaran itu kita ya udahlah ngebandingin dengan keadaan diri sendiri. Yang kedua, karena kekurangan diri sendiri, kita kayak semacam ada luka atau ada masalah yang belum terselesaikan. Jadi kita lihat orang lain itu sebagai cermin kita. Kok dia bisa bahagia ya? Kok dia ini ya gitu. Yang ketiga, karena ego dan harapan. Ketika kita misalnya punya harapan atau keinginan yang besar, tapi tiba-tiba nggak kesampaian, akhirnya ya jadinya kita frustasi. Dan yang lebih parahnya lagi teman-teman, kadang kita tuh nggak sadar bahwa kita itu sedang iri, dimana kita melihat orang lain itu rasa nggak senang aja, padahal orang itu nggak ada salah apa-apa. Jadi efek media sosial inilah, kadang-kadang kita melihat media sosial ini kayak pisau bermata dua. Satu sisi kita bisa terkoneksi, tapi sisi lain kita itu kayak semacam hidup dalam ilusi. Kita tuh melihat kehidupan orang lain tuh kayak bahagia, terus kalau kita pikir-pikir ya udahlah dia biar hidup bahagia, tapi enggak, ini masalahnya kita selalu tuh ngebandingin dengan keadaan diri kita sendiri. Atau misalnya kita lihat orang lagi selfie nih, liburan gitu, kan kita nggak tahu dia itu udah nabung beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk bisa liburan. Atau kita lihat pasangan yang lagi mesranya, lagi kasmaran gitu, nah kita iri tuh, kok saya enggak. Kita kan nggak tahu dia itu mungkin pernah bertengkar hebat. Media sosial ini kadang membuat kita lupa bahwa yang ditampilkan itu bukan kenyataannya yang utuh. Kalau iri itu kan kita kepengen supaya nikmat orang lain itu kembali ke kita, atau bahkan dia nggak usah ada deh, biar ke kita aja. Tapi beda kalau inspirasi itu kita melihat dia kok bisa sukses, jadi kita itu mau seperti dia, mau belajar, termotivasi. Ini positifnya, misalnya dia sukses, menyebalkan, tapi apa urusan gitu. Itu kadang-kadang lucu lah. Kemudian ada yang kedua itu dia sukses, kok bisa ya, saya pengen lah belajar supaya bisa berkembang atau bisa seperti dia. Nah ini bagus, ini namanya baru inspirasi. Jadi dari dua hal ini beda cara pandangnya, juga efek ke mental kita itu beda. Yang satu itu iri itu buat kita stres, yang satu lagi buat kita termotivasi. Ingat loh teman-teman, dalam psikologi iri itu bisa memicu stres. Jadi otak kita itu aktif ketika kita terasa hidup kita terancam. Jadi tubuh itu bisa ngeluarin hormon kortisol, seperti bikin kita gelisah, nggak fokus, bahkan bisa kehilangan motivasi. Dan kalau dibiarkan lama-kelamaan, nah ini bisa berubah menjadi kebencian. Mulai deh kita itu pakai jurus emak-emak tuh, yang sering gosip, cari-cari kesalahan mereka, atau bahkan nyinyir di kolom komentar. Lalu gimana caranya nih supaya kita bisa ngurangin tuh rasa iri? Jadi kalau kita pikir apa urusan gitu, ya udah. Yang pertama, sadari dan akui. Iya betul, saya ini memang lagi iri. Jangan bohong sama diri sendiri. Akui, iya saya sedang iri. Tapi saya mau tahu nih, irinya itu kenapa? Yang kedua, tanya ke diri sendiri. Aku tuh kurangnya apa sih? Yang ketiga, stop atau berhenti membandingin diri sendiri dengan orang lain. Jadi yang kita bandingin itu kita yang kemarin dengan hari ini. Kalau hari ini lebih bagus daripada kemarin, pasti kita menjadi orang yang lebih baik, bukan membandinginnya sama orang lain. Kemudian yang keempat, latih supaya bisa bersyukur. Kalau bisa ditulis deh,
3 hal yang perlu disyukuri hari ini. Yang kelima, kurangi itu scroll media sosial untuk beberapa hari. Nanti rasain deh gimana bedanya. Yang terakhir, fokus ke perjalanan sendiri. Jadi setiap orang itu ada start dan finishnya masing-masing. Jadi kita ikutin deh apa yang menjadi tujuan kita. Ikutin arah itu. Nah, nanti goalnya apa? Jadi ketika kita melihat orang lain bahagia, kita juga ikut merasakan bahagia. Nah, itu artinya kita udah terbebas tuh. Bebas dari rasa kurang, bebas dari ego, bebas dari luka yang belum sembuh. Karena bahagia itu bukan rebutan, dia nggak ada kota. Kan enggak, karena orang bahagia itu. Terus jatah kita untuk bahagia itu dikurangi. Semua orang bisa bahagia, termasuk kita. Jadi untuk kedepannya, kalau misalnya masih aja terbesit dalam hati iri sama orang lain, coba deh direnungi, ditanyakan secara logis. Apa sih yang kita cari? Kalau teman-teman ada pengalaman iri sama orang lain, tulis deh di kolom komentar. Jangan lupa like, di share, dan di subscribe.